Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Aura Putri Azara dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan juga eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Sebelum imperialisme terjadi, Afrika bukanlah wilayah kosong seperti yang digambarkan oleh narasi kolonial. Afrika memiliki sistem sosial, ekonomi, dan juga politiknya sendiri. Namun sejak abad ke-15 hingga puncaknya pada abad ke-19, bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan ekspansi ke Afrika yang awalnya dibungkus dengan alasan eksplorasi, misi kemanusiaan, hingga penyebaran agama. Padahal di balik itu semua terdapat motif ekonomi dan juga kekuasaan yang sangat besar. Tahap awal kolonialisme itu dimulai dari pendudukan wilayah. Bangsa Eropa merebut tanah-tanah Afrika melalui perjanjian yang tidak adil, penaklukan militer, dan juga pemetaan ulang wilayah yang mengabaikan batas-batas etnis dan juga budaya masyarakat lokal. Mereka membangun infrastruktur kolonial bukan untuk kepentingan penduduk Afrika, tetapi untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam seperti emas, karet, kopi, hingga mineral yang sangat dibutuhkan industri Eropa. Namun, kolonialisme tidak berhenti di penguasaan fisik. Setelah menguasai tanah, muncul tahap lanjutan yang disebut dengan kolonialitas, yaitu bentuk kekuasaan yang terus bertahan bahkan setelah penjajahan formal berakhir. Dalam tahap ini, nilai pengetahuan dan juga cara pandang Eropa dianggap lebih tinggi dibandingkan budaya lokal Afrika. Dominasi ini merembes ke dalam ekonomi, pendidikan, hingga cara berpikir masyarakat. Tahap paling dalam dari kolonialisme disebut juga sebagai pendudukan diri, yaitu ketika penjajahan tidak lagi hanya menguasai tanah atau sistem, tetapi juga menguasai kesadaran dan identitas manusia. Pada tahap ini, banyak orang Afrika mulai kehilangan kepercayaan pada budayanya sendiri dan justru menganggap identitas kolonial sebagai sesuatu yang lebih modern dan bermartabat. Disinilah efek psikologis kolonialisme itu bekerja, menciptakan rasa rendah diri, ketergantungan, dan juga keterasingan dari jati diri. Eksplorasi Eropa ke Afrika yang sering digambarkan sebagai perjalanan ilmiah atau petualangan heroik ternyata memiliki peran besar dalam membuka jalan bagi kolonialisme. Para penjelajah seperti David Livingstone dan juga Henry Morton Stanley bukan sekadar petualangan, tapi mengumpulkan data-data strategis untuk kepentingan militer dan ekonomi Eropa. Mereka memetakan sungai, gunung, dan juga letak komoditas, lalu informasi itu dijadikan sebagai persiapan untuk ekspansi kolonial. Untuk membenarkan imperialisme tersebut, muncullah narasi rasis yang menyebut Afrika sebagai benua gelap, tidak berperadaban, dan membutuhkan penyelamatan. Padahal narasi ini tuh memang sengaja dibangun untuk merasionalisasi penaklukan dan eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Motif ekonomi menjadi pendorong utama imperialisme Eropa setelah revolusi industri. Mereka membutuhkan bahan baku murah, pasar penjualan, dan juga wilayah investasi baru. Afrika menjadi sasaran ideal karena kaya akan sumber daya tetapi tidak memiliki kekuatan militer yang untuk menolak begitu. Sistem kolonial dirancang sepenuhnya untuk keuntungan Eropa. Pajak dipaksakan, kerja paksa diterapkan, dan struktur ekonomi lokal dihancurkan agar penduduk Afrika menjadi buruh bagi kepentingan kapital Eropa. Namun, teknologi militer Eropa yang lebih maju serta strategi seperti pecah belah etnis dan suku membuat kebagian besar perlawanan dapat dipatahkan. Dampak kolonialisme sangat luas secara ekonomi. Afrika dijadikan pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk Eropa, menciptakan ketergantungan struktural yang masih terasa hingga hari ini. Secara sosial, kolonialisme itu menciptakan ketimpangan pendidikan, pembelahan etnis, dan juga penghancuran sistem ekonomi tradisional. Secara psikologis, kolonialisme meninggalkan trauma kolektif dan rasa inferioritas budaya. Karena itu dibutuhkan proses dekolonisasi bukan hanya politik tetapi juga mental. Dekolonisasi berarti membebaskan cara berpikir masyarakat dari warisan kolonial, mengembalikan identitas budaya dan membangun struktur sosial yang tidak lagi bergantung pada standarnya Eropa. Dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk psikologi, dekolonisasi ini berarti menggeser fokus dari kepentingan individu ke kesejahteraan kolektif, dari pendekatan dominatif ke pemberdayaan rakyat, dan dari sudut pandang kolonial ke sudut pandang masyarakat Afrika itu sendiri.
Dengan memahami tahapan imperialisme, kolonialisme, dan juga efek psikologisnya, kita dapat melihat bahwa penjajahan bukan hanya soal menguasai wilayah, tetapi juga soal menguasai pikiran dan masa depan suatu bangsa. Karena itu, mempelajari sejarah kolonialisme di Afrika bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga bagaimana untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membangun kembali kemandirian di masa kini. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Semoga apa yang telah saya sampaikan di video kali ini mendapatkan manfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.